Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, anggota kelompok kami, Irsyad Fadoli Arif, Aji Kusumardani, Zaid Hizbullah, Rizky Setiawan, Panji Yurni, dan Amanda Pancanabila. Di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami dalam bagaimana sistem pelaporan keuangan organisasi nirlaba pada mata kuliah Manajemen Organisasi Nirlaba. Sebelum memasuki proses sistem pelaporan keuangan organisasi nirlaba, kita harus mengetahui laporan keuangan itu seperti apa. Jadi, laporan keuangan memiliki tujuan utama yang didasari PSAK nomor 45 yang berisikan bahwa menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan ini merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan merupakan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut. Laporan keuangan tersebut dianggap sangat penting untuk dibuat karena dapat menggambarkan kinerja organisasi dalam suatu periode. Laporan keuangan yang tersusun diharapkan dapat memberi informasi yang jelas terhadap para penggunanya. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut-sudut angka dalam satuan moneter. Pelaporan keuangan perlu untuk diperhatikan bagaimana penyusunannya, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas bagi para penggunanya. Oleh karenanya, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia sebagai anggota dari International Federation of Accountants menyusun mengenai standar akuntansi keuangan yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan menurut APB nomor 4, yang dimana memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tujuan khusus, tujuan umum, dan tujuan kualitatif. Adapun tujuan khusus meliputi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan. Selanjutnya, tujuan umum, yang dimana bertujuan untuk memberikan informasi yang berupa sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, dan terakhir itu informasi relevan. Dan yang terakhir itu tujuan kualitatif. Adapun tujuan kualitatif yaitu relevansi, understandability, verifiability, neutrality, timelines, dan comparability. Laporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 meliputi: yang pertama, laporan posisi keuangan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva kewajiban dan aktiva bersih, serta informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Yang kedua, laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya. PSAK nomor 45 mengelompokkan sumber daya organisasi nirlaba dalam 4 kategori yang masing-masing tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Yang pertama,
Pembatasan permanen. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi entitas nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atas semua penghasilan atau manfaat ekonomi lain yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, pembatasan temporer. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhnya keadaan tertentu. Yang ketiga, sumber daya terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Yang keempat, sumber daya tidak terikat. Sumber daya tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.